Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Agen Sergej Milinkovic-Savic, Matej Kezman, membantah kabar yang menyebut kliennya akan cabut dari Lazio untuk gabung Manchester United. Manchester United sempat mendapat kabar bagus dalam perburuan Sergej Milinkovic-Savic. Lazio disebut siap melepas sang gelandang pada musim panas 2022 nanti. Harganya tak murah. Ia disebut dibanderol 80 juta euro. Kabar kepindahan Milinkovic-Savic makin santer terdengar setelah ada kabar yang mengklaim bahwa Matej Kezman akan terbang ke Inggris. Ia disebut bakal bertemu dengan manajemen Man United. Kabar bakal pindahnya Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio ke Manchester United tersebut ternyata palsu. Setidaknya menurut pengakuan agen sang pemain, Matej Kezman, ia membantah kabar merapatnya Milinkovic-Savic ke Man United. Ia menyebut berita yang mengatakan kliennya merapat ke Old Trafford adalah hoaks. Ini berita palsu besar. Saya tidak pernah memberikan wawancara pada periode terakhir, beberapa jurnalis benar-benar luar biasa. Serunya pada Tutto Juve. Saya sangat marah, ini karena kurangnya rasa hormat terhadap saya, terhadap Sergej dan terhadap Lazio, ketus Kezman. Manchester United bukan satu-satunya yang berminat mendatangkan Milinkovic-Savic. Pemain 27 tahun tersebut juga disebut diincar PSG. Pelatih Manchester United, Ralf Rangnick, menyebutkan kalau Cristiano Ronaldo bukan seorang penyerang tengah. Dan kalaupun diminta untuk mengemban peran tersebut, sang bintang takkan bersedia. Memang selama ini, bahkan dalam periode pertama dirinya membela Manchester United, Ronaldo tak pernah bermain sebagai striker tunggal. Seringnya beroperasi sebagai winger dan menusuk ke kotak penalti dari sisi lapangan. Kalau bermain di tengah, timnya harus menggunakan format dua penyerang. Ini bukan masalah besar buat Rangnick, sebab jarang ada sebuah tim yang sukses saat menggunakan format dua penyerang. Cristiano bukan penyerang tengah, dia juga tidak ingin bermain di posisi itu. Agar tidak bermain di tengah, Anda harus bermain dua striker seperti yang kami lakukan di 15 menit terakhir atau di laga pertama saya melawan Crystal Palace atau yang kedua melawan Norwich, dan bahkan pada babak kedua melawan Newcastle. Petik 2. Tapi jika Anda melihat sepak bola internasional, tidak banyak tim papan atas yang bermain dengan dua penyerang, kata Rangnick dikutip metro.co.uk. Pada era sekarang, seperti yang terlintas di mata pria asal Jerman itu, klub-klub papan atas Eropa lebih sering bermain dengan tiga penyerang. Format tersebut biasanya dilengkapi oleh pemain dengan peran false 9. Ralf Rangnick mengeluhkan kurangnya stok penyerang di skuad Manchester United dan membandingkannya dengan lini serang Liverpool serta Manchester City. Skuad Man United memang punya Cristiano Ronaldo. Namun selain CR7, mereka tak bisa mengandalkan pemain yang lain. Edinson Cavani tak bisa main apik secara konsisten. Demikian juga Marcus Rashford yang sedang menurun performanya. Sebenarnya masih ada Mason Greenwood. Akan tetapi ia tak masuk skuad MU lagi karena kasus kekerasan pada mantan kekasihnya. Dengan keluarnya Mason Greenwood, Ralf Rangnick pun mengeluhkan berkurangnya kekuatan lini serang Manchester United. Ia lantas membandingkan lini serang timnya dengan milik Liverpool dan Manchester City. Liverpool punya 6 pemain di lini serangnya. Sementara Man City juga punya 5 pemain hebat di depan, termasuk Jack Grealish. Hal ini membuat Ralf Rangnick sedikit iri. Ia mengatakan lini serang Man United sekarang ini membutuhkan asupan setidaknya 2 pemain baru musim depan. Kami membutuhkan setidaknya 2 pemain untuk memberikan kualitas lebih kepada tim. Striker modern, tegas Rangnick seperti dilansir Goal. Liverpool dan Man City memiliki 5 atau 6. Apakah Grealish seorang pemain sayap atau striker? Mereka semua adalah striker, serunya. Kami tidak punya banyak. Mason Greenwood akan tetapi setelah West Ham ia bukan bagian dari skuad, keluhnya. Seperti disebut sebelumnya, Cristiano Ronaldo jadi pemain yang kerap diandalkan lini serang Manchester United. Sejauh ini ia sudah mengemas 24 gol di semua ajang kompetisi. Ia jadi top skor skuad Man United. Di posisi kedua, ada nama Bruno Fernandes, yang sudah mengemas 10 gol. Di posisi ketiga ada nama Mason Greenwood. Setelah diskorsing, ia masih tetap jadi pemain tersubur ketiga Manchester United dengan koleksi 6 gol. Posisi 4 dalam daftar top skor Manchester United ditempati 2 pemain sekaligus yakni Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Mereka sama-sama mengemas 5 gol. Kakak Jesse Lingard yakni Louis Scott mengecam Manchester United yang tak memainkan adiknya di laga melawan Brentford. Di sisi lain, Manchester United malah memainkan Phil Jones dan Edinson Cavani dari bangku cadangan. Ralf Rangnick juga memasang Juan Mata sebagai starter.
Mereka bertiga disebut bakal cabut dari MU musim depan. Usai laga lawan Brentford tersebut, Louis Scott langsung mengecam setan merah. Dalam unggahannya di Instagram Story, ia mengecam keputusan MU untuk tak memberikan salam perpisahan yang layak bagi Jesse Lingard. 20 tahun keringat dan air mata, 4 trofi domestik, 3 gol final piala, bahkan tak ada upacara perpisahan. Tidak heran mereka bakal main di Conference League tahun depan. Menyerang pemain untuk perayaan ketika klub dijual ke Liga Super Oke. Kelas 92, Busby Babes, Anda dijalankan oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu aturan offside. Tanpa kelas dan para penggemar perlu menyadarinya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sudah di sana sejak usia 9 tahun dan bahkan tidak mendapat hadiah perpisahan. Tanda seru. Bagus sekali bro, keluargamu bangga. Sindirnya, Jesse Lingard sendiri tak perlu repot-repot mencari klub baru setelah angkat kaki dari Manchester United. Ada sejumlah klub yang siap menampungnya. Dari Inggris, ada setidaknya 2 nama. Mereka adalah Newcastle dan West Ham. Dari Italia ada 2 nama juga. Mereka adalah AC Milan dan Juventus. Secara finansial, Newcastle dan West Ham terdepan. Namun Milan dan Juventus bisa mengungguli keduanya karena bisa menawarkan mereka tiket bermain di Liga Champions. Manchester United akhirnya mendapatkan kemenangan setelah melalui beberapa pekan Premier League tanpa hasil yang memuaskan. Kemenangan itu diraih usai melawan Brentford di Old Trafford, Selasa tanggal 3 Mei tahun 2022, dini hari WIB. Hasil ini mengakhiri pekan yang buruk buat Manchester United. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, mereka tak pernah mengantongi kemenangan melawan Liverpool, Arsenal, dan Chelsea. Performa The Red Devils dalam ketiga pertandingan itu jauh dari kata memuaskan dan mengundang banyak kritikan. Kali ini, mereka pantas mendapatkan sedikit kata-kata manis meski datangnya dari pelatih sendiri. Kami menikmati permainan ini. Saya pikir Anda juga bisa lihat para pemain menikmati performa mereka, kata Ralf Rangnick usai pertandingan, seperti yang dikutip situs resmi klub. Ketika kami memegang penguasaan bola, itu adalah salah satu performa terbaik yang kami tunjukkan dalam 6 bulan terakhir sejak saya tiba, lanjutnya. Namun bukan berarti performa Manchester United bisa dikatakan sempurna. Rangnick masih memiliki beberapa hal yang perlu dikhawatirkan, terutama ketika timnya sedang berada di fase bertahan. Tinggal 2 pertandingan tersisa, dan Manchester United masih punya peluang untuk mendapatkan tiket bermain di Liga Champions. Partai berikutnya digelar hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022, melawan Brighton di Valmer Stadium. Kabar baik didapatkan Liverpool dan Manchester United setelah AS Monaco disebut sudah menetapkan harga jual Aurelien Tchouaméni sebesar 59 juta pounds. Klub-klub yang mengikat Aurelien Tchouaméni datang dari sejumlah negara. Dari Spanyol ada nama Real Madrid. Dari Italia, ada nama Juventus. Lalu ada juga ketertarikan dari wakil Premier League, Chelsea. Namun selain itu ada juga nama Manchester United dan Liverpool. Belakangan, The Reds disebut berpeluang besar untuk bisa memboyong Tchouaméni. Kini ada kabar yang sudah dinanti-nantikan Liverpool maupun Manchester United. AS Monaco diklaim sudah siap berpisah dengan Aurelien Tchouaméni. Kabar tersebut diklaim oleh AS. Media Spanyol tersebut menyebut bahwa Monaco mematok harga jual Tchouaméni sebesar 59 juta pounds. Dari semua klub yang disebut sebelumnya, kenapa hanya Liverpool dan Man United saja yang disebut sangat menantikan kabar tersebut? AS menyebut secara finansial hanya kedua klub itu saja yang sanggup memenuhi permintaan Monaco. Madrid masih punya kendala finansial, demikian juga dengan Juventus. Sementara itu nasib Chelsea masih belum jelas karena belum ada pihak yang membelinya dari tangan Roman Abramovich. Arsenal sebelumnya juga disebut ikut terjun dalam perburuan Tchouaméni. Namun ada kans mereka akan kalah bersaing melawan Liverpool. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick memastikan bahwa Cristiano Ronaldo akan tetap berseragam setan merah pada musim 2022/23 mendatang. Usai kemenangan 3-0 Manchester United atas Brentford pada Selasa tanggal 3 Mei tahun 2022, dini hari WIB, Ronaldo terlihat melambaikan tangannya ke arah tribun penonton. Rangnick pun membantah jika gestur Ronaldo tersebut merupakan bentuk salam perpisahan sang bintang kepada fans Manchester United. Saya tidak berpikir mengapa itu harus menjadi gelombang perpisahan, ujar Rangnick kepada Stadium Astro. Dia masih punya kontrak 1 tahun. Dan sejauh yang saya tahu dia akan berada di sini lagi pada musim depan, tegasnya. Lebih lanjut, Rangnick merasa yakin bahwa Ronaldo masih sangat dibutuhkan Manchester United dan Ten Hag musim depan. Namun, semua keputusan kembali pada Ten Hag. Cara kami bermain lagi malam ini, mengapa dia tidak menjadi bagian dari skuad dan membantu tim? Tutur Rangnick kepada Sky Sports. Namun, ini adalah pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada Erik dan juga Cristiano. Sejauh ini kami belum bisa berbicara. Fokus Erik adalah memenangkan Liga Belanda, fokus kami adalah pada permainan kami.